Iya, siang juga. Mohon maaf, dengan kakak siapa ya? Saya Muzakil Azwardi, biasa dipanggil Zaki. Kalau boleh tahu saat ini usianya berapa tahun? Usahanya? Usia. Usia saat itu 29 tahun. Kalau terakhir sekolah itu lulusan apa? Terakhir sekolah itu dulu ambil S1 di Unsud, ambil agroteknologi, lulus 2019. Sekarang lagi lanjut tapi baru berjalan 4 semester ini. Apakah pernah ikut pelatihan atau sekolah lapangan khusus tentang pertanian sebelumnya? Pernah. Kalau boleh tahu, sudah berapa tahun atau berapa lama kakak menggeluti usaha ini? Sudah berjalan 6 tahun. Usaha ini tuh dikelola secara perorangan atau tergabung dalam kelompok tani seperti Poktan, Gapoktan, atau mungkin sudah berbentuk badan usaha formal seperti CV, PT, atau koperasi? Ya, ini usaha perorangan. Sudah dikelola juga. Sudah memiliki izin resmi seperti ini? Sudah punya, ya. Terus untuk produknya, hasil panennya itu sudah bersertifikat tertentu, misalnya sertifikat prima atau keamanan tangan, sertifikat organik, atau sertifikat halal. Oh, kalau untuk produk kita hanya halal saja, karena nggak pakai sertifikat organik ataupun yang lain. Untuk tanah tempat bertani ini, apakah statusnya sudah punya sertifikat resmi seperti SHM atau akta pemilikan? Iya, sudah. Nah, sekarang ini fokus menanamnya itu atau budidaya komoditasnya itu apa saja? Ada sayuran daun, selada, pakcoy, daun mint, dan lain-lain. Kebanyakan itu sekarang yang lagi dikembangkan. Boleh dikasih tahu nggak kak, total luas lahan yang dikelola sekarang itu ada berapa meter persegi atau berapa hektar? Aduh, kalau meter persegi agak susah ya. Ada 6 greenhouse, kalau totalnya mungkin sekitar berapa ya? 5.000 meter mungkin sekitar yang sekarang dikelola. Dengan luas lahan seperti itu, biasanya bisa menampung sampai berapa banyak pohon atau bibit sekali tanam? Ya, kalau sekarang mungkin di atas 10.000 lubang tanam kalau untuk tanaman sayurannya. Dalam waktu 1 tahun biasanya sampai berapa kali panen? Kita panen tiap hari, Mbak. Panen tiap hari? Iya, panen tiap hari. Terus rata-rata kalau sekali panen atau dikumpulin selama 1 tahun itu dapat berapa kilo atau berapa ton hasil panennya? Satu hari itu rata-rata 20 kilo. Kalau per tahun dikalikan aja. Ya. Jadi kita harian. Mereka ini kan kakak dalam mengusahakan usaha ini kan ada butuh kayak karyawan dan juga yang ngelola. Itu tuh sistemnya kakak ngikut karyawan tuh emang karyawan dari luar apa emang dari kayak bersifat kayak cuma narik ke keluarganya sendiri gitu loh kak? Oh, rata-rata malah dari luar. Yang tergantung daerah deket-deket kebun. Jadi tiap karyawan kita nyari yang deket domisili deket kebun. Itu bagiannya kayak ada keuangan sendiri atau pemasaran sendiri atau? Ya, berarti rata-rata kalau misal kita biasanya satu anak dipasrahin untuk satu greenhouse. Gitu. Satu pekerja kita pasrahkan satu greenhouse, tanggung jawabnya seperti itu. Kalau boleh tahu total karyawannya berapa ya kak? Kalau kita sekarang misal 6 titik berarti 6 jumlah orang yang berjalan. Itu buat sistem gajinya mungkin apakah borongan atau perharian atau bulanan? Beda-beda, tapi rata-rata kalau yang sekarang bulanan. Bulanan ya. Lalu kan ini kan dalam mengelola usaha kayak hidroponik ini ya kak, itu kan banyak lagi tantangan. Lalu menurut kakak tuh bagaimana sih kakak menerapkan strategi gitu kayak cuaca atau mungkin iklimnya lokasi apa itu nggak termasuk? Justru kalau hidroponik itu kita aman dari keadaan iklim dan cuaca karena kan kita pakai greenhouse ya. Akhirnya kita minimalisir kerugian akibat cuaca dan akhirnya kita selesai makanya kita bisa terus panen tiap hari. Terus kalau ini kan fokusnya lebih kayak ke teknologi canggih ya kak. Itu apakah ada kayak alat yang buat ngukur gitu loh kayak strateginya biar kayak panennya dipatok berapa hari berapa hari? Oh, alat ukur kita biasanya pakai alat ukur untuk nutrisinya kita udah pakai alat juga. Makanya kita lebih akurat untuk pengukuran kadar nutrisinya. Jadi kebutuhan tanamannya terpenuhi secara maksimal. Kalau kelebihan secara yang manual sama hidroponik itu kelebihannya apa kak? Hidroponik lebih mudah untuk kita membudayakan tanaman yang emang nggak bisa dibudayakan di sini. Misalnya varietas yang nggak asli dari sini bisa kita budayakan dengan manipulasi cuaca dan keadaan sekitarnya itu. Jadi lebih mudah ya kak?
betul lebih mudah dan hasil lebih bagus biasanya. Tapi kalau dari segi biaya kan, Biaya kalau untuk hidroponik mungkin bisa di awal karena kita bikin greenhouse dan lain-lain, tapi untuk operasional bulanan biasanya lebih kecil. kalau kayak petani manual kan kendalanya ada hama kayak gitu. Kalau ini kak kendalanya Kalau di greenhouse tuh minim dari kendala hama dan penyakitnya, karena emang terkendali kan cuacanya dan tidak kena hujan sebagai salah satu perantara penyebaran virus dan penyakit. Oleh karena itu kita jadi lebih mudah. Jadi lebih sedikit lah daripada kalau di lahan umum. minim tapi ada ya Kak, kemungkinan terjadi. Ya satu dua ada tapi yang nggak signifikan gitu. Kalau buat mengatasinya kan Kita nggak pakai pengendalian karena kalau misal masih di ambang batas yang kita untuk tanaman tidak berbahaya, maka dibiarkan aja nggak apa-apa. Nanti kan ketika bergiliran masa panen itu nggak akan ada masalah karena kerusakannya masih di bawah 5%. jadi kalau pakai buat kayak semprot itu jenis Kita nggak pakai apa pakai ya Kak? kita nggak pakai apapun, jadi kita hanya nutrisi aja di air, kemudian makanya kita labelnya non pestisida untuk di ininya. Tanpa pupuk tanpa apa ya Kak? Pupuknya pupuk cair aja. Nggak pakai pestisida kalau di kita gitu. Jadi kayak alami ya Kak. Betul, kita nggak pakai yang bahan-bahan zat kimia berbahaya. Kalau buat penyemprotan itu berapa kali Kak? Kita nggak pakai penyemprotan sama sekali. Masa masa tanamnya awal. Ya. Halo Kak, nah sekarang ini kita mau wawancara tentang dimensi ekonomi tentang modal gitu-gitu ya Kak. Oke. Yang pertama untuk modal nih Kak, berapakah modal yang digunakan untuk awal memulai usaha ini? Dulu awal itu dimulai sekitar 20 jutaan. Itu untuk membangun dari awal ya Kak ya? Greenhouse-nya. Ya. Selanjutnya untuk berapa rata-rata tingkat pengembalian investasi dan investasi usaha tani yang ditekuni? Rata-rata itu di angka 18 sampai 28 bulan. Untuk sekali itu ya bermodal. Iya, betul. Pengembalian investasi kan ROI. Ya. Return on investment. Ya. Mengingat pendapatan sektor pertanian ini bersifat musiman ya Kak. Sedangkan pengeluarannya bersifat konstitusional. Bagaimana Kakak mengelola likuiditas keuangan rumah tangga dan operasional lahan selama masa tunggu? Ini saya tiap panen tiap hari. Ya kan tadi udah jelaskan. Oh iya. Kita panen tiap hari nggak tiap musim. Jadi di sini tiap hari ada produk, ada panen. Jadi kita udah jelas per bulannya berapa dan lain. Jadi kita hitung penghitungan operasional udah tiap bulan udah pasti berapa. Bagaimana pendapatan Kakak terhadap kredit formal, perbankan atau versus modal mandiri? Apa hambatan terbesar dalam petani untuk mengakses skema pembiayaan tersebut berdasarkan pengalaman Kakak? Kebetulan aku nggak pernah akses permodalan, jadi memang kita startnya bertahap, nggak pernah akses permodalan. Tapi kalau untuk kemudian sekarang udah banyak perbankan yang menawarkan untuk kemudahan untuk dari petani, pengusaha, UMKM dan lain. Jadi kalau misalnya terkait permodalan mungkin udah banyak UMKM yang difasilitasi oleh BI dan kawan-kawan. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana posisi Kakak dalam menentukan harga jual? Harga jual ya kita berdasarkan HPP, kemudian operasional berapa kan ketahuan berapa, dan lain baru kita menentukan harga jual, marginnya berapa, kira-kira per bulan bisa dapat income berapa, seperti itu. Jadi kita tergantung dengan HPP-nya. Untuk selanjutnya, seberapa efektif peran kelompok tani atau koperasi di wilayah ini untuk membantu usaha Kakak? Kalau kita kan perorangan, jadi kita berjalan sendiri. Kalau terkait masalah efektivitas kelompok tani atau apa ya, kita banyak terbantu, mungkin bisa pengembangan masyarakatnya, SDM dan lain. Jadi kalau misal untuk berjalan usaha, kita berjalan mandiri, paling kita bekerja sama aja sifatnya dan koperasi-koperasi. Enggak yang kita di bawah naungan koperasi. Iya. Untuk yang terakhir, bagaimana kebijakan pemerintah saat ini, apakah berdampak langsung pada stabilitas usaha tani Kakak? Kalau kebijakan pemerintah saat ini ya banyak ya kebijakan-kebijakan yang mungkin cukup berpihak pada petani dan peternak. Nggak tahu kalau di sektor
pengusaha ya, karena di beberapa sektor ada yang mengeluh juga, tapi rata-rata sekarang kalau terkait petani ya cukup banyak sudah diperhatikan sih. Jadi terkait kebijakan ya sudah cukup lumayan baik sih sekarang. Kakak ini kalau buat bibitnya kakak ada kualitas tertentu apa enggak kak? Kalau bibit kualitas tertentu nggak ada, kita ambil dari bibit pabrikan karena kita nggak kelola sendiri. Jadi kita ambil bibit dari pabrik, kemudian baru kita budayakan, kita tanam dulu di seperti ini, dibaki, baru nanti setelah siap pindah tanam, baru kita pindahkan ke sini sampai ke yang besar seperti ini sampai ke siap panen. Kalau buat masing-masing waktunya kira berapa lama kalau buat yang di ini siapa yang buat tekniknya ini? Ini disemai dulu kan, kita disemai itu bisa sampai 7 sampai 10 hari sampai 3 daun seperti ini. Baru kita pindahkan ke sini. Nanti kalau sudah ditunggu sampai ke siap panen seperti ini. Kalau siap panen seperti ini kan sekitar 35 hari mungkin ya kurang lebih. Itu tergantung varietasnya juga, baru kita siap panen untuk dikirim ke market-market kita. Kalau buat waktunya kira-kira berapa minggu kak kalau yang di sini? Sebulan. Sekitar sebulan di sini. Kalau buat menentukan kira-kira ini kualitasnya bagus apa enggak itu dari apa kak? Apa dari Bentuk, bobot, itu warna juga kita lihat juga, warna, bentuk, bobot, kualitas kan kelihatan. Nanti biasanya ada testing rasa juga, sampai ke rasa juga. Gitu. Jadi sebelum dipasarkan disortir terlebih dahulu ya kak? Nanti kita ada penyortiran dari ukuran dan lain, baru kita packing, baru kita kirim ke sana. Buat sortir itu masih manual apa pakai kayak teknologi kak? Sortir kita manual. Kalau buat pemasaran itu kira-kira kemana aja kak? Hotel, restoran, kafe. Jadi kita arahnya ke Horeca, ke pasar premium di mana harganya bisa lebih tinggi daripada pasar konvensional. Buat pasar itu kakak yang mencari foto sendiri apa emang kayak udah kerjasama gitu? Beberapa sudah kerjasama. Jadi kita tinggal daily rutinitinya kirim ke yang sudah kita tentukan. Ya kemarin kan dengan kakak kan juga kafe ya kak, kafe yang kemarin kopi. Oh ya, Itu betul. kakak usaha kopi juga di situ. Iya, jadi memang kita di dunia pertanian, salah satu yang kita coba untuk geluti di dunia kopi, akhirnya kita running di penjualan kopi juga. Kalau kopi berarti nanam sendiri di daerah mana? Enggak, kita pengelolaan aja, pengelolaan dari petani kopi sekitar, kita ambil hasilnya, kemudian kita olah, processing, kita packaging, baru kita pasarkan. Kemarin saya sempat dengar katanya teman yang dari Rembang itu tuh ya kak, yang kopi Ya. yang sampai pasaran keluar itu ya kak. Oh ya. Itu temennya kakak juga berarti kerjasama Iya. sendiri juga. Ya, jadi memang kita punya apa ya, komunitas ya untuk teman-teman kopi di Purbalingga, dan kita sering untuk saling ya berinteraksi, berkolaborasi dan lain-lain seperti itu. Sempat saya kan kopinya itu ada kemasannya sendiri ya kak, tapi itu ada logo kampus Unsud, itu apakah kerjasama juga sama Unsud? Oh iya, jadi saya bagian dari inkubasi bisnis Unsud karena saya alumni Unsud dan kebetulan bergerak di bidang wirausaha, jadi bergerak bersama dengan salah satunya PIB Unsud atau pusat inkubasi bisnis Unsud. Ya, ini kan kakak sambil kayak kakak usaha pertanian juga kakak aktif di kayak jadi di acara-acara event-event kayak narasumber. Itu kakak apakah nanti apa ya, apa itu kakak dari tarik kakak sendiri apa emang dari pertanian kakak juga terjun ke dunia kayak gitu narasumber kayak gitu? Ya itu kan karena kita sudah running di bisnis, di wirausaha, akhirnya banyak yang tertarik. Terus kita sebagai praktisi juga, kadang kita sebagai dosen tamu di beberapa kampus juga, akhirnya terus mengisi. Saya ketika ada event, ada apa, seminar, kolaborasi dengan siapapun stakeholder, kampus, lembaga, atau mungkin pemerintahan, itu kita sering untuk mengisi itu. Tapi ada tips nggak sih kayak kakak bagaimana kakak mengelola waktu? Kakak kan sibuk di bidang pertanian, tapi kakak juga sibuk keluar kota, di narasumber, rumah tensi gitu. Tipsnya apa ya? Tipsnya makin sibuk kita ya, akhirnya makin bisa untuk tahu mana prioritas, apa yang kita kerjakan, terus kita tinggal bagaimana manajemennya. Ya sering berjalan waktu aja, kita akhirnya terbiasa dengan kesibukan gitu. Jadi kalau ngomong tipsnya ya, jaga kesehatan aja. Iya, karena kadang kebanyakan saya juga sempat dengar katanya kalau misalkan sibuk di pertanian juga, sibuk gitu tuh kayak ada salah satunya ada yang ditinggalkan gitu loh. Betul, dan makanya itu perannya kita punya sebuah tim ya. Jadi kita di tim itu ada yang di lapangan, ada yang di luar, ada yang di internal, ada yang eksternal. Jadi memang kita bagi tugas itu. Berarti manajemennya udah tertata ya. Betul, seperti itu. Kalau buat sekarang kakak ada niatan buat lebih besar lagi itu enggak?
Ya sembari berjalan kita terus untuk berkolaborasi, kalau bisa pengembangan mandiri kita mandiri, kalau kita bersama kita kerjasama. Seperti dengan teman-teman yang di sana kan itu juga kita kerjasama dengan teman-teman yang di luar. Akhirnya kita perkembangan lagi untuk market-market yang ada di sekitar sini. Kok katanya kakak ada komunitas tertentu ya kali pertanian ya kak? Tadi sempat tanya sama Bu itu katanya juga sama di Bumdes gitu. Oh iya, betul. Jadi emang kita petani milenial banyak bergerak untuk teman-teman Bumdes juga. Ya akhirnya semua yang ada di sektor pertanian kita beriringan bersama. Itu sistemnya kayak rekrutmen apa emang Biasanya kita nggak ada rekrutmen khusus sih. Jadi kayak berjalan aja ketika ada sesuatu yang membutuhkan atau apa ya kita kolaborasikan. Kalau ada event ya kita ikutkan, kalau ada apa kita kadang kita yang ikut sertakan atau kita yang ikut sertakan. mungkin dari adanya kamu saja juga banyak generasi muda yang mungkin tertarik ke dunia. Amin. Gitu. Jadi buat kayak tips generasi muda supaya tertarik di pertanian gitu ya kak tadi ya. Sudah, intinya jangan gengsi jadi petani. Gitu. Yang pertamanya, apakah Masnya menerapkan cara bertani yang ramah lingkungan, contohnya seperti mengurangi penggunaan bahan kimia atau memanfaatkan limbah menjadi pupuk? Ya kalau pertanian secara ramah lingkungan ya, karena memang di hidroponik itu kan kita minim adanya sampah ya, dan kemudian kita kalau penjualan itu sampai ke akar-akarnya. Jadi kita memang sangat minim, dan kalau dibilang limbahnya apa ya kayaknya nggak terlalu ada limbah sih. Bagaimana sih menjaga agar tanah atau media tanam tetap subur untuk musim tanam berikutnya? Kita media tanam langsung ganti terus, jadi nggak pernah kita manfaatkan media tanam yang lama terus kita langsung ganti tiap kali ini ke tanaman. Apa saja upaya yang dilakukan agar limbah pertanian tidak mencemari lingkungan? Apa saja yang dilakukan ya? Kalau sebenarnya limbah pertanian itu kalau yang mencemari kan yang di lahan terbuka. Kalau di sini hidroponik itu karena kita punya skala yang di lingkup greenhouse, jadi lebih mudah untuk mengaturnya. Jadi selama nggak ada sampah yang keluar dari sini secara sembarangan ya, kayaknya nggak ada pencemaran lingkungan juga. Dari mana sih sumber air yang digunakan untuk mengairi lahan? Kita pakai PDAM. Gimana cara menghemat penggunaan air saat bertani? Cara menghemat penggunaan air Iya. di hidroponik ini, metode hidroponik menghemat air sampai ke 70-90% penggunaan air. Apakah ada cara atau teknologi tertentu yang digunakan untuk menjaga ketersediaan air, misalnya membuat saluran irigasi, embung, atau menampung air hujan? Enggak, kita pakai bak aja, bak penampungan di hidroponik, terus akhirnya itu akan terus berputar dan nggak ada yang terbuang secara sia-sia. Menurut Mas, apa yang menjadi keunggulan usaha tani di bidang dibandingkan petani lain? Di bidang ini maksudnya, dibanding ini keunggulannya ya banyak, kita nggak tergantung dengan musim dan cuaca, kemudian kita juga punya kualitas yang premium, kemudian hasilnya pun lebih bagus daripada yang lain. Harganya otomatis di atas konvensional. Apa yang membuat pembeli memilih hasil panen ini dibandingkan hasil panen dari petani lain? Warna, rasa, bentuk, dan tekstur itu juga berpengaruh memilih produk hidroponik daripada produk lain. Apakah ada cara khusus yang dilakukan untuk menjaga kualitas hasil panen agar pelanggan tetap membeli? Cara khusus nggak ada sih, menjaga kualitas saja dengan cara kita rutin untuk mengontrol dari tanamannya sendiri, dari pupuknya dan lain, itu udah cukup untuk masa tanaman yang bagus dan konsumen nggak akan lari kemana-mana. Dari proses bertani mulai dari menanam sampai menjual hasil panen, menurut Mas, bagian mana yang paling menentukan keberhasilan usaha? Budidaya sama marketing. Kalau budidaya dan marketingnya oke ya kayaknya nggak ada masalah gitu kan ya. Jika ingin mengembangkan usaha menjadi lebih besar, apa saja yang paling dibutuhkan? Misalnya modal, alat, tenaga kerja, jaringan pemasaran, atau hal lain? Ketekunan, modal, sama marketing. Kalau 3 hal itu dilakukan ya insya Allah akan cepat berkembang. Mungkin itu yang pertanyaan dari saya. Kalau masih punya statement soal bertani, ya ini. Menurut saya ya pertanian tuh sangat luas dan masih banyak hal-hal yang bisa kita dapat dari pertanian. Makanya anak muda jangan guys jadi petani, agribis itu bisa mendapatkan keuntungan yang sama dengan sektor lain.